Halo Freedom People, kembali kita beribadah bersama di C3 Freedom Online Experience. Saya yakin dan percaya suatu hari nanti kita akan kembali beribadah bersama-sama. Tetapi untuk saat ini, marilah kita mengucap syukur dalam situasi yang ada, karena Tuhan tetap baik. Pada hari ini kita akan mendengarkan sharing dari Pastor Sujono Halim yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Silakan Freedom People siapkan roti dan anggur perjamuannya. Dan mari kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan. Kita menyembah bersama-sama. So Freedom People, let's enjoy the service. God bless you. Welcome to C3 Online Experience. Apa kabar semua? Saya percaya pasti sehat-sehat selalu. Hari ini kita kembali mau memuji dan memuliakan Tuhan. Sebelum itu kita membaca Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Let's worship. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Gak ada yang bisa memberhentikan kita untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Mari kita sama-sama untuk menyembah Dia, apapun keadaan. Yeay.
I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Praise you forever. I praise you forever. With everything in us, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in us, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in us, praise the name of
dalam hidup ini tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah-Mu Tuhan dan ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu, semua lidah akan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih Yesus. Selamat pagi semuanya, selamat hari Minggu. Bagi yang pertama kali bergabung di C3 Freedom, saya sebagai gembala, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Nanti di ujung khotbah ini kita juga akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi bagi kita yang belum mempersiapkan, mungkin inilah saatnya untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Oke, tema minggu ini atau bulan ini adalah Extra Mile. Saya sangat diberkati oleh khotbah wakil saya Pak Yosua
Triono minggu lalu. Banyak ayat-ayat luar biasa yang dikutip dan kesaksiannya pun yang luar biasa. Saya ingat dia melakukan extra mile waktu dia harus pulang ke rumahnya untuk mengambil dompet, untuk membelikan makanan bagi supir dan keneknya. Itu buat saya satu hal yang luar biasa ya. Satu hal yang luar biasa, itulah extra mile yang harus kita lakukan, khususnya di saat seperti ini, seperti sekarang ini ya, pandemik sekarang ini. Oke, saya mungkin akan menambahkan aja apa yang sudah disampaikan, dan saya akan meminjam satu ayat yang disinggung Pak Yosua minggu lalu. Ya, saya akan bacakan aja dari Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia 2 mil. Ya, ini ayat yang memang ada di hati saya waktu saya menentukan tema untuk bulan ini, extra mile. Ya kan, kalau kita perhatikan, ayat ini sebenarnya sedang berbicara bukan casual walk ya, atau jalan santai gitu ya. Di sini jelas-jelas Tuhan ingatkan bahwa siapapun yang memaksa, jadi yang memaksa kita, ini ada bukan casual walk, ini ada satu paksaan supaya kita berjalan 1 mil, dan Tuhan bilang berjalanlah bersama dia 2 mil. Ya, jadi ini ayat bukan ayat untuk kita jalan santai atau casual walk, bukan. Dan saya melihat, kenapa saya mengutip ayat ini kalau saya lihat sangat relevan ya, dengan apa yang sedang kita alami dengan pandemi COVID ini. Coba saya akan menyampaikan beberapa hal ya, untuk biar kita mengerti, ya biar kita sadar gitu. Sebenarnya kita ini tanda kutip sedang dipaksa ya, oleh suatu penyakit atau suatu kondisi, satu keadaan di mana kita sedang dipaksa untuk berjalan. Oke, coba kita mulai dari hal kecil ya. Kita sekarang tanda kutip dipaksa harus memakai masker ya, apalagi zaman saat ini PSBB, kalau kita tidak pakai masker kan tahu didenda, ada dihukum. Dan beberapa dari kita juga tanda kutip dipaksa ya untuk work from office, work from home. Work from home, not work from office, work from home. Nah, salah satunya adalah saya gitu. Saya sudah hampir mungkin 2-3 minggu saya juga nggak ke kantor, jadi saya kerja dari rumah. Memang ada plus, ada minusnya, tapi dalam tanda kutip kita semua dipaksa ya. Nah, mayoritas saya juga tahu ada beberapa juga yang terpaksa kehilangan sumber pendapatan, ya kan, yang terpaksa juga harus menghentikan usahanya karena daya belinya tidak ada, ya kan, dan terpaksa juga anak-anak sekolah harus belajar secara online. Saya lihat anak saya, 2 anak saya atau 3 sama Clarissa juga semuanya belajar online. Saya lihat memang ada plus minusnya ya. Di satu sisi memang mereka aman di rumah, lebih aman. Tapi di sisi lain saya lihat contohnya anak saya Keden yang kecil, ya kan, baru umur 14, 13, 14. Mereka kan sebenarnya perlu fellowship, perlu dengan teman-temannya ya, pergaulan dengan teman-temannya. Tapi ya disayangkan tidak bisa sekolah gitu. Jadi agak stressful juga ya. Nah, saya lihat anak saya yang laki, Cheston juga. Jadi sebelum COVID memang sudah daftar, tadinya mau sekolah ke Amerika, mau melanjutkan sekolahnya S2-nya. Tapi dengan keadaan sekarang, sekolahnya belum membolehkan, jadi semuanya online. Nah, yang sangat disulitkan untuk Cheston adalah waktunya. Di Amerika sama di Indonesia kan waktunya hampir beda 12 jam. Jadi dia harus sekolah, harus online, tengah-tengah malam. Ya, jadi itu juga satu pergumulan lah yang kita seolah-olah dipaksa gitu. Nah, jadi kita harus punya kesadaran ya, kalau menurut saya kita harus punya kesadaran bahwa secara tidak langsung
sebenarnya kita sedang dipaksa berjalan dengan yang namanya COVID-19 ini, ya. Nah, terus kemudian kalau menurut saya secara umum, ya, situasi atau kondisi belum akan membaik, ya, mungkin sampai vaksin ditemukan, dan juga kalau menurut saya mungkin dampak ekonominya ini belum full force, ya, saya bukan pesimis ya, tapi kalau melihat data ekonomi ya memang saya lihat mungkin waktu-waktu sulit di depan ini akan datang, ya, akan ada gitu, ya. Tapi kalau kita baca ayat yang tadi, ya, di Matius 5 ayat 41, kalau Tuhan sudah berbicara, ya, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalannya bersama dia sejauh 2 mil. Jadi kalau seolah-olah COVID ini udah memaksa kita nih, saat ini mungkin udah kita merasakan udah jalan 1 mil, ke depan ini, ya, kita mungkin akan memasuki yang mil kedua nih. Kalau menurut saya. Jadi kita harus bersiap-siap diri, ya. Tapi di satu sisi ini yang harus kita menjadi pegangan kita. Kalau Tuhan sudah berbicara dengan ayat itu, ya, bahwa Tuhan yang akan memampukan kita, ya kan, Tuhan yang akan memampukan, memberikan kekuatan baru untuk kita, untuk memasuki mil yang kedua, untuk berjalan mil yang kedua dengan segala kemenangan. Saya sangat yakin Tuhan sendiri akan memberikan kita kekuatan, ya kan, karena ini ayatnya Tuhan, ya kan, Tuhan, kalau ini tidak terjadi, Tuhan tidak memberikan kekuatan, sepertinya Tuhan bohong, ya kan, masa suruh kita menjalani mil kedua, kita ditinggalkan, nggak mungkin. Kalau menurut saya, kenapa ada ayat ini? Kenapa Tuhan berikan ayat ini? Ya kan? Karena Tuhan yang akan menyertai kita di mil yang kedua ini. Amin. Kita akan mendapatkan kekuatan-kekuatan yang baru. Nah, itu dari saya. Oke. Nah, sekarang kan pertanyaannya begini. Bagaimana kita mendapatkan ekstra, ya, kekuatan yang baru untuk kita melakukan menjalani mil yang kedua ini, gitu. Ya kan? Yang pasti tidak akan kita dapatkan adalah satu, nih dari catatan saya, dari tulisan-tulisan indikasi penyakit COVID. Ini kadang-kadang yang menyedihkan saya dan yang mempengaruhi saya juga gitu. Jadi saya melihat tidak ada gunanya, ya, kita membaca indikasi-indikasi penyakit COVID, baik itu katanya demam dulu, batuk dulu, ini dulu, itu dulu, ya. Kalau saya melihat ini malah akan menjerumuskan kita, gitu, ya kan? Jadi kita akan punya tendensi untuk mencocokkan apa yang kita sedang alami, ya kan? Apa yang sedang kita rasakan dengan indikasi-indikasi COVID itu, gitu. Kita akan mencoba mencocokkan. Nah, ini menurut saya nih satu hal yang fatal, yang salah, ya. Seharusnya pada saat kita merasakan sesuatu yang tidak enak dengan tubuh kita, kita harus balik ke firman Tuhan. Kita cocokkan dengan firman Tuhan. Kita cari firman Tuhan. Firman Tuhan bilang di 1 Petrus 2 ayat 24, kita sudah disembuhkan. Nah, itu yang harus jadi pegangan kita. Ya kan, jangan lagi kita baca terus indikasi-indikasi COVID begini, sehingga kita mencocok-cocokkan gitu. Padahal Tuhan bilang kan, jadilah sesuai dengan imanmu. Nah, jangan sampai iman kita sepertinya kita dapat, ya kita akan dapatlah penyakit COVID itu. Gitu ya. Makanya sebaliknya kalau kita baca di firman Tuhan, saya bacakan aja yang sering kita baca di Mazmur 19 khususnya ayat 6. Ya, saya bacakan aja. Bagi kita yang duduk dalam lingkungan yang maha tinggi, kita tidak usah takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, ataupun penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Semua itu menurut saya tidak akan menimpa kita. Amin. Jadi kembali saya bilang gak ada gunanya lah. Kalau menurut saya kita mencocok-cocokkan simptom atau apa yang kita rasakan dengan indikasi-indikasi COVID itu. Itu mungkin kita harus hapuskan kebiasaan itu. Ya. Kedua, saya juga melihat, ya, kita tidak akan mendapat kekuatan ekstra pada saat kita membaca di sosial media apa yang sedang terjadi di dunia, ya kan, baik itu antara misalnya perang dingin atau kericuhan antara Amerika dan Cina, ataupun Donald Trump yang sedang sakit, katanya sedang kena COVID. Menurut saya nggak ada relevansinya, nggak ada gunanya, ya. Yang ada buat saya malahan kita akan masuk dalam satu kekhawatiran gitu.
ya, kekhawatiran, dan mungkin bisa sampai menimbulkan depresi yang akhirnya akan menurunkan daya tahan tubuh kita, imun kita. Jadi kalau menurut saya udah cukup lama, udah berbulan-bulan saya nggak pernah nonton TV, saya nggak cari berita-berita, ya, informasi yang saya dapat hanyalah beberapa WA yang saya terima, yang saya sempat baca, yang kebanyakan juga saya nggak sempat baca. Atau walaupun saya baca koran, saya hanya baca headline-nya aja. Saya buka lembaran depan, headline-nya, ya udah itu aja, gitu. Ya, jadi saya udah maksudnya nggak ada kerugiannya. Saya melakukan ini berbulan-bulan, saya tidak merasakan sesuatu yang dirugikan, ya kan? Namun di balik itu, saya malahan lebih damai sejahtera, lebih sukacita, gitu. Ya, itu dari saya. Dan ketiga, ini juga kita tidak akan mendapatkan kekuatan yang ekstra, ya, dari pendeta, dari gereja, dari gembala, mungkin dari teman, ataupun dari orang-orang pintar. Itu bukan sumber kita, ya. Malahan ada ayatnya kan yang berkata, terkutuklah orang atau manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri, ya kan? Jadi menurut saya kita tidak akan mendapatkan kekuatan yang ekstra yang kita perlukan untuk jalan di mil kedua, ya kan? Kalau dari itu, tadi saya bilang indikasi-indikasi COVID, percuma, kita tidak perlu baca. Dari berita-berita dunia, berita-berita yang tidak relevan, itu menurut saya nggak ada gunanya juga. Ya kan? Terus ketiga, kita tidak akan mendapat kekuatan ekstra yang kita perlukan untuk kita melalui mil yang kedua ini, dari teman kita atau dari pendeta, dari siapapun lah. Nggak ada, hanya dari Tuhan Yesus, ya. Jadi satu-satunya sumber, ya, yang akan memberikan kita kekuatan untuk memasuki mil yang kedua ini, kalau menurut saya hanya ada di dalam firman Tuhan, hanya ada di dalam Alkitab, hanya ada di dalam kebenaran firman Tuhan, ya, yang tercatat di dalam Alkitab. Nah itu. Menurut saya, dalam kondisi-kondisi seperti ini, tidak ada pilihan lagi. Ya, kita harus back to Bible. Back to the Word of God. Udah nggak ada pilihan lagi. Kita mau cari manusia juga terbatas, banyak mengecewakan. Kembali back to Bible. Ya, saya mau jujur aja, kalau dulu, mungkin sebelum pandemik ini, ya, kalau saya baca Alkitab setiap hari, saya baca mungkin 15 menit, 20 menit, itu pun dengan terburu-buru, tergesa-gesa karena kesibukan di kantor, kesibukan yang lainnya gitu. Tapi sekarang saya berusaha gitu. Saya berusaha, ya kan, saya meluangkan waktu yang lebih banyak, ya kan. Saya sekarang juga ikut doa pagi yang diadakan oleh Pak Eto dan teman-teman. Mulai dari jam 4 kita berdoa, membaca firman, sharing firman sampai kira-kira jam 6, setengah 7 gitu. Nah, di situ saya sungguh diberkati, ya kan? Jadi intinya begini, saya mau mengajak kita semua, ayo kita merendahkan diri, ya. Kita mencari Tuhan, ya kan, jangan arogan lagi, karena semuanya kekuatan yang baru itu untuk kita berjalan ke depan hanya ada di dalam firman Tuhan, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Itu nggak ada pilihan gitu. Jadi saya mengajak semua, ya, spend more time, kita luangkan waktu untuk banyak baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kalau dulu mungkin seperti saya hanya selewat aja, sekarang kita luangkan waktu, kita renungkan, ya kan, kita pelajari, kita renungkan, kita cross check dengan beberapa versi Alkitab kalau kita ada, ya kan, spend time, that's the only thing gitu. Pada saat kita lebih dalam lagi dengan firman Tuhan, nah kekuatan-kekuatan itu secara supernatural, secara otomatis akan keluar gitu. Itu yang saya rasakan, dan yang beberapa teman-teman yang ikut doa pagi yang merasakan itu gitu. Makanya kita selalu excited, ya, walaupun berat, kita harus bangun jam 4, tapi we are all excited gitu. Nah, ini yang saya mau sharingkan, ya. Saya juga akan coba mengingatkan beberapa ayat atau beberapa kejadian, ya, dari perjanjian lama atau perjanjian baru di Alkitab kita yang akan membangkitkan kita untuk sungguh-sungguh kembali kepada firman-Nya. Oke, mungkin kalau ada, kita buka Alkitab kita baca di Mazmur 62 ayat 3,
Ya, saya bacakan. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku. Aku tidak akan goyang. Ya, perhatikan di sini, saya highlight di sini, hanya dialah, hanya. Nggak ada di tempat lain, hanya di dalam dia, hanya di dalam Tuhan Yesus. Hanya dialah gunung batuku. Dan Tuhan Yesus adalah gunung batu, bukan gunung pasir. Ya, yang mungkin pada saat pandemik datang, atau musibah datang, akan hanyut. Enggak, dia gunung batu. Kota bentengku, tidak akan goyang. Amin. Berikutnya saya pengen kita baca Mazmur 50 ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Amin. Tuhan bilang di sini, berserulah kepadaku. Jangan kita berseru kepada harta kita, kekayaan kita, kepintaran kita, kepada relasi kita, kepada teman kita, paman kita. Berserulah kepadaku. Ini janjinya Tuhan. Saya sangat yakin pada saat kita berseru kepada Tuhan pada kesesakan, Tuhan bilang, aku akan meluputkan engkau. Dan engkau akan memuliakan namamu. Ya kan? Saya yakin setiap kita yang berseru kepada Tuhan, kita akan melewati COVID ini, pandemi COVID ini, dengan keluar sebagai pemenang, dengan kemenangan yang luar biasa, dan kita akan memuliakan nama Tuhan. Orang-orang di luar akan melihat kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin. Oke, satu lagi, Mazmur 120 ayat 1. Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Jadi firman Tuhan diulang-ulang. Ya kan, saya yakin pada saat kita dalam kesesakan, kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan membantu kita. Tuhan akan mengeluarkan kita dari kondisi apapun yang kita sedang hadapi. Berserulah kepada Tuhan. Ya kan? Terus ini ayat yang Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Jadi Tuhan katakan di sini, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Dia tidak akan lelah pada saat kita memasuki mil yang kedua ini. Itu menjadi satu keyakinan buat saya. Jadi ingat ya, Tuhan itu merumpamakan setiap kita itu seperti Raja Wali. Ya kan, bukan seperti burung pipit. Ya kan, kalau Raja Wali yang saya tahu mereka tuh menunggu badai. Mereka menanti-nantikan badai supaya mereka bisa terbang tinggi. Nah, saya yakin Tuhan juga mau kita seperti itu dalam menghadapi COVID ini. Kita bukan seperti burung pipit yang kita menyerah, kita give up, ya kan, kita stres, kita depresi. Enggak, kita Raja Wali, kita akan terbang tinggi bersama Tuhan. Pegang itu, pegang itu. Oke, berikutnya saya sebenarnya ada 2 kisah yang saya mau share di Alkitab. Waktunya tinggal 5 menit. Saya mau ada dua kisah yang saya mau sharingkan yang sangat menguatkan saya pada saat pandemik seperti ini. Satu kisah yang saya ambil dari Perjanjian Lama, di mana kisah Sadrak, Mesak, Abednego, ya, yang dimasukkan ke perapian oleh Raja Nebukadnezar karena mereka tidak mau menyembah patung-patung yang sudah dibangun oleh raja ini. Mungkin kita baca aja dari Daniel 3 ayat 19. Ya, tapi ini agak panjang, mungkin kita baca aja. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar. Air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencapakan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dua-dua, karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa, sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas.
Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadra, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya raja. Katanya, tetapi ada 4 orang yang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Maka mereka tidak terluka. Dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Mungkin sampai di situ aja dulu. Jadi di sini ini yang sangat menguatkan, ya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus tidak meninggalkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ya, walaupun apinya begitu panas, mungkin kita nggak kebayang panasnya, tapi Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu di situ. Ya, yang saya mau menyampaikan begini, apapun ya dampak dari pandemik ini, baik kita merasakan sakitnya atau merasakan dampak ekonominya, ya dari tanda kutip api yang melanda ini, percayalah Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. He's always there with us. Amin. Nah, berikutnya mungkin cerita yang kedua yang menjadi kesukaan saya akhir hari ini adalah pada saat Tuhan Yesus meredakan angin ribut ya. Di Markus 4 ayat 35, saya bacakan aja. Pada hari itu, waktu sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta mereka ke dalam perahu di mana Yesus duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah tofan yang dahsyat dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Maka pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, merhardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Amin. Nah, yang ada beberapa catatan di catatan saya, ingat di dalam kasus ini Tuhan Yesus berserta sama mereka. Ya. Jadi walaupun Tuhan Yesus berserta dengan mereka, tofan atau badai kemungkinan akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Ya kan? Dan perahu itu penuh dengan air, istilahnya mungkin sudah mau tenggelam. Nah, mungkin juga beberapa di antara kita sedang mengalami situasi yang seperti ini, dalam titik kondisi seperti ini yang seolah-olah Tuhan nih sebentar lagi saya tenggelam nih, saya udah nggak bisa nih, saya nggak kuat nih. Nah, saya pengen kita belajar di ayat 38, di situ ada dibilang murid-muridnya membangunkan dia. Ayo, saatnya kita berseru kepada Tuhan, membangunkan Tuhan. Jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan yang lain. Ya kan, kita sungguh-sungguh kita berseru kepada Tuhan, bangunkan Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan gitu. Jadi harus ada satu action kalau menurut saya, harus ada satu tindakan dari kita. Kita jangan sampai pasif, ya kan, menerima nasib, terima kesulitan ini. Jangan, ayo kita berteriak sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Cari kebenaran Tuhan, cari kekuatan Tuhan. Ya kan? Dan di situ ada juga bagian Tuhan, ia pun bangun. Jadi Tuhan Yesus pun bangun untuk menghardik itu. Tuhan Yesus nggak terus tidur di situ, ya kan? Tuhan Yesus bangun dan menghardik. Itulah Tuhan kita. Ya. Jadi saya berharap beberapa ayat yang saya bacakan mungkin mengingat-ingat kita kembali akan kebaikan Tuhan, beberapa cerita yang saya bacakan, ya kan, mungkin menguatkan kita kembali bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada menyertai kita. Dia selalu ada berserta kita. Ya, mungkin itu pesan saya untuk minggu ini. Saya yakin dan berharap akan menguatkan kita semua bahwa at the end, ya, apapun yang sedang terjadi, at the end Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita dan kita harus kembali ke firman-Nya untuk mendapat kekuatan yang baru, ya kan, untuk mendapat kekuatan ekstra untuk kita menjalankan atau melewati mil yang kedua ini.
Ya kan, saya yakin akan memberkati kita semua. Dan sebelum kita berakhir, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Mari kita angkat roti kita di tangan kanan. Saya bacakan aja dari 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapa, ini tubuhmu ya Tuhan. Engkau telah berikan, Engkau telah serahkan kepada setiap kami Tuhan. Bapa, kami akan berjalan bukan menuju kemenangan Tuhan, tapi kami tahu Kau sudah menang Tuhan. Kami berjalan dari kemenangan untuk kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tubuhmu. Terima kasih Tuhan, Kau yang membenarkan setiap kami, Kau yang memelayakan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk tubuhmu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami makan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadikan peringatan aku. Bapa, kami ucap syukur ya Tuhan untuk darah-Mu yang telah Kau curahkan untuk setiap kami Tuhan. Untuk penebusan dosa-dosa kami Tuhan. Kami ucap syukur ya Bapa. Kami menjadi anak-anak yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Anak-anak yang dilayakkan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami menjadi ahli waris-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami minum dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita telah menyelesaikan perjamuan kudus. Sebelum kita berakhir, saya ingin berdoa untuk kita semua. Bapak, sekali lagi kami ucap syukur Tuhan untuk isi hati-Mu pagi ini Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan untuk apa yang sedang kami alami. Karena kami tahu Tuhan, Kau selalu menyertai kami. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan. Tidak ada yang perlu kami takutkan Tuhan. Dan Bapa, hamba-Mu berdoa, biarlah setiap dari kami Tuhan, mata kami hanya terfokus kepadamu Tuhan, kepada kebesaran-Mu, keagungan-Mu, kehebatan-Mu, kedahsyatan-Mu Tuhan. Bukan lagi kami terfokus kepada sakit penyakit, kepada ekonomi Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk fokus kepadamu Tuhan. Bawa kami untuk lebih rindu Tuhan, membaca Alkitab, membaca firman-Mu, membaca kebenaran-Mu Tuhan. Karena kami tahu di situlah sumber kekuatan-Mu Tuhan Yesus, yang akan memampukan setiap kami untuk menjalani mil yang kedua ini ya Tuhan. Bapa, terima kasih berjanji untuk selalu menyertai kami. Hamba-Mu melepaskan berkat Tuhan untuk setiap yang mendengar. Berkat-Mu berlimpah Tuhan. Kekuatan-Mu berlimpah. Sukacita, damai, sejahtera-Mu berlimpah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom, mampir, sampai ketemu. Thank you so much Pastor Sujono Halim untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Saya yakin dan percaya bahwa extra mile yang kita lalui bersama Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan, dan di dalam firman Tuhan yang selalu menjadi kekuatan kita bersama. Thank you juga buat semua Freedom People yang sudah tune in di ibadah online kali ini. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.